Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah perantara, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai perantaranya apa gitu? Yaitu makhluk Allah. Karena nggak mungkin langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Perantara dengan ibadah, perantara dengan amal soleh, perantara dengan harta, perantara dengan anak, perantara dengan hafalan Al-Quran, hafalan dengan kajian Al-Quran, hafalan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah. Ada orang yang mengatakan bahwa nggak boleh kita menjadikan Rasulullah itu sebagai ajudan atau sebagai misalkan berharap syafaat kepada Rasulullah. Iya, sebenarnya mengharapkan syafaat itu bukan kepada Rasulullah, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, perantara dari Rasulullah. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu sebagai kemuliaan kepada Rasulullah yang akan kita jadikan itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa Rasulullah, kita hanya cinta kepada Allah, membuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak mau mengakui Rasulullah itu sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Allah, sebagai yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, enggak boleh. Karena salah satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar baik dan buruknya yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk Rasul-Rasul Allah. Maka oleh sebab itu kita jadikan sebagai wasilah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kita menjadikan sebagai wasilah, mencari wasilah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayatnya ke-35? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah menganjurkan dan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, apalagi orang yang gak mau beriman kepada Allah. Lebih dari itu Allah panggil mereka. Apa kata Allah? Berimanlah kamu kepada Allah, lalu bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa, beriman, bertakwa. Nah, setelah kita beriman, bertakwa kepada Allah, takut kita kepada Allah, maka jadikan apa yang kamu miliki ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena nggak mungkin kita langsung bertakwa kepada Allah tanpa kita mendiamkan diri. Oh, saya bertakwa kepada Allah, tapi nggak mau sholat, nggak mau menginfakkan harta, nggak mau mendidik anak, nggak mau nikah, nggak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, justru dengan adanya harta, dengan adanya anak, dengan adanya amal soleh, itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kamu, wabtaghu, maknanya fi'il mudhari', bentuknya fi'il mudhari', yang maknanya adalah al-amr lil wujub. Al-amru lil wujub itu perintah, maknanya wajib. Jadikan itu sebagai wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu, dan berjuanglah kamu bersungguh-sungguh mencari jalan, mencari usaha, mencari perdagangan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, aw waladun shalih yad'u lah." Masya Allah, apabila wafat mati seseorang maka terputuslah amalnya semuanya kecuali ada 3. Apa itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Dia menginfakkan, mewakafkan hartanya, tanahnya untuk kemaslahatan umat, dibangun pesantren, dibangun masjid, dibangun musalla untuk kepentingan maslahat umat, kemaslahatan umat, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun yang terbaik-terbaik. Apa itu ya? Yang membawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itu dipakai, maka selama itu juga akan amalun jariyah, akan selalu mengalir amal-amal yang baik, itu pahala-pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Aw ilmun yantafa'u bih. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan tentang Islam, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang Al-Quran, bagaimana cara mengkaji Al-Quran, bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara menyampaikan Al-Quran, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Kita sampaikan kepada mereka, kita ajarkan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, teman-teman kita. Lalu ketika mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka itu yang akan mengalir terus kepada kita. Lalu apa lagi? Yaitu yaitu anak yang soleh. Kita punya anak, kita didik dia, kita titipkan ke pesantren, kita arahkan untuk menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, dia selalu mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, dia manfaat di hadapan umat. Masya Allah. Nah, inilah yang menghantarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan melupakan diri kita. Mungkin seolah-olah anak kita sudah mantap dalam keilmuan keagamaan, amal solehnya sudah mantap, amal ibadahnya oke gitu kan. Tetapi kita sebagai orang tua mendiamkan diri. Dia nggak mau ibadah, dia nggak mau sholat, nggak benar juga. Kita juga mempersiapkan diri, karena orang tua nggak bisa memberikan manfaat memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala anak. Dan begitu juga anak nggak bisa memberikan pertolongan kepada seorang ayah. Artinya nafsi, mikirin diri sendiri. Maka oleh sebab itu, jadikan apa yang kita miliki ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai Rasul yang mulia, maka hidupkan sunnahnya, hidupkan syariatnya, hidupkan ajarannya, perbanyak sholawat. Itu sebagai wasilah. Kita punya harta, infakkan harta kita, gitu kan? Kita punya ilmu, ajarkan ilmu itu, jangan didiamkan saja. Maka dengan ini, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah. Maka ketika orang-orang yang seperti ini mencari wasilah, la'allakum tuflihun, maka la'alla, semoga kamu akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, bukan hanya di dunia, akan tetapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.